Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarwan SPD. Saya guru seni budaya di SMP Negeri 10 Pekanbaru, Provinsi Riau. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan bahas materi tentang memainkan alat musik sederhana. Tujuan pada pembelajaran kali ini, anak-anak Bapak diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni musik, yaitu yang pertama, memahami jenis alat musik berdasarkan fungsinya. Yang kedua, memahami teknik permainan berbagai macam alat musik. Yang ketiga, memainkan alat musik melodis, lagu daerah sesuai dengan gaya dan isi lagu. Oke, jenis alat musik berdasarkan fungsinya. Sebelum anak-anak bermain musik, anak-anak Bapak wajib mengetahui beberapa jenis dan fungsi dari alat musik tersebut. Alat musik dalam permainan musik menurut fungsinya dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada namanya alat musik ritmis, yang kedua melodis, yang ketiga harmonis. Mari sama-sama kita bahas apa fungsi dari ketiga alat musik tadi. Yang pertama, alat musik ritmis. Alat musik ritmis, fungsi utama dari alat musik ini adalah untuk mengatur ritme atau irama pada musik. Alat musik ritmis tidak menghasilkan banyak nada seperti alat musik melodis. Karenanya alat musik ritmis biasanya memiliki bentuk yang sederhana dan tidak memiliki banyak tombol atau bagian khusus untuk mengatur nada. Sebagian besar alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul, baik yang dipukul langsung dengan tangan ke permukaan alat musik atau dengan bantuan yang namanya stick. Sebagian kecil juga dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan sehingga beberapa bagian saling berbenturan dan menghasilkan suara. Contohnya seperti alat musik maracas. Seperti alat musik pada umumnya, jenis alat musik ritmis tentunya bukan hanya dipakai sebagai pengiring lagu, seperti yang diaplikasikan oleh masyarakat modern. Dalam kehidupan masyarakat zaman dahulu hingga sekarang, ada beragam alat musik ritmis yang diciptakan dengan fungsi yang beragam. Masing-masing dari fungsi tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan tempo. Dalam musik, kemampuan untuk menciptakan nada yang harmonis sangat dipengaruhi oleh tempo. Tempo ini berguna mengatur cepat lambatnya sebuah lagu. Karena itu, tempo yang tepat akan berpengaruh pada kenyamanan pendengarnya. Tempo yang dihasilkan dari permainan alat musik ritmis akan membuat musik terdengar lebih harmonis. Begitu pula saat alat musik ritmis berperan untuk mengiringi seni tari. Gerakan tari sangat dipengaruhi oleh ketukan pada musik pengiringnya. Karena itu, alat musik ritmis perlu mengatur agar tempo pada musik pengiring tari disesuaikan dengan gerakannya. Nah, yang kedua, mengiringi lagu. Menyanyikan lagu dengan hanya mengandalkan alat musik melodis sebenarnya udah biasa-biasa aja ya. Namun penampilan musik akan lebih menarik dengan kehadiran alat musik ritmis. Tugasnya sebagai perlengkap bagi alat musik melodis untuk menciptakan harmonisasi yang enak didengar. Contohnya, pada penampilan band biasanya tidak hanya dilengkapi oleh keyboard, gitar, vokal, terdapat juga yang namanya drum. Gitar dan keyboard dikategorikan sebagai alat musik melodis, sementara drum merupakan salah satu alat musik ritmis yang paling populer. Yang ketiga, menandai bagian lagu. Dalam sebuah lagu, terdapat beberapa struktur yang membantu musisi ataupun komposer untuk membuat lagu. Ada yang namanya intro, bagian pembuka pada lagu. Ada juga yang namanya verse, yang merupakan pengantar sebelum masuk ke inti lagu. Dan rap, yang merupakan bagian inti lagu. Nah, dalam sebuah lagu, alat musik ritmis biasanya dimainkan untuk menandai peralihan dari misalnya intro menuju ke rap atau dari verse menuju ke rap. Misalnya pada beberapa lagu genre pop, permainan drum biasanya menjadi pembuka dalam sebuah lagu. Nah, fungsi yang keempat, membantu koreografi. Seperti halnya pada sebuah lagu, alat musik ritmis juga dipakai untuk memberikan tanda pergantian gerakan bagi penari. Misalnya dari gerakan satu ke gerakan lainnya, atau dari pola satu ke pola lainnya. Selanjutnya fungsi yang kelima, menyempurnakan instrumen. Orkestra merupakan contoh dari pertunjukan yang menampilkan harmonisasi yang sempurna.
Dalam sebuah orkestra, biasanya tidak hanya menghadirkan beragam jenis alat musik melodis, namun juga alat musik ritmis. Karena itu, alat musik ritmis juga berperan penting dalam sebuah musik untuk menciptakan keharmonisasian, sehingga karya yang dihasilkan menjadi sempurna. Oke, selanjutnya ada yang tahu apa saja contoh dari alat musik ritmis? Coba sebutin satu-satu. Yang pertama itu ada namanya kendang, ada drum, ada maracas, triangle, drum band, dan lain-lain. Banyak ya jenis-jenis alat musik ritmis ini. Sekarang saya akan mencontohkan beberapa pola ritmis dengan menggunakan alat musik djembe, khususnya pola ritmis yang ada di daerah Riau. Yang pertama, pola langgam. Yang kedua, pola patam-patam. Yang ketiga, pola zapin. Yang keempat, pola joget. Selanjutnya, alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang bisa menghasilkan nada dan berfungsi untuk mengatur nada dalam sebuah lagu. Dengan demikian, alat musik melodis mampu menghasilkan notasi seperti nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, yang melengkapi alat musik ritmis dan alat musik harmonis. Sederhananya gini, alat musik melodis dapat diartikan sebagai alat musik yang memiliki irama. Nah, berikut ini ada beberapa contoh ya, ada alat musik modern dan ada alat musik tradisional. Contoh alat musik melodis adalah yang pertama itu ada apa? Ada biola, ada recorder, ada trompet, ada gitar, angklung, dan masih banyak lagi. Ini adalah biola, saya akan mencontohkan memainkan biola. Biola ini adalah salah satu contoh alat musik melodis. Oke. Alat musik harmonis. Alat musik harmonis merupakan semua alat musik yang bisa memproduksi minimal 3 nada atau lebih secara bersamaan untuk menghasilkan harmoni pada sebuah lagu. Nah, fungsi dari alat musik harmonis adalah untuk memainkan harmoni yang biasanya terdapat dalam sebuah lagu. Hal ini bertujuan agar musik semakin kaya dan lebih berwarna. Alat musik harmoni sendiri menjadi salah satu bagian dari 3 komponen musik yang keberadaannya sangat penting pada sebuah lagu. Selain ritme dan juga melodi itu tadi, yang perlu anak-anak ketahui adalah semua alat musik harmoni termasuk juga ke dalam jenis alat musik melodis. Tapi sebaliknya, tidak semua alat musik melodis termasuk ke dalam jenis alat musik harmonis. Kenapa begitu? Karena alat musik harmonis sudah pasti bisa mengambil melodi, tetapi alat musik melodis belum tentu atau tidak semuanya bisa mengambil harmonis. Contohnya, saya akan memainkan sebuah keyboard. Di sini saya bisa mengambil harmonis dan juga mengambil melodis sekaligus. Misalnya, yang pertama saya mengambil melodis dulu. Saya juga bisa mengambil harmonis. Harmonis itu 3 nada yang dibunyikan sekaligus. Nah, saya juga bisa mengambil secara bersamaan. Misal,
sebuah lagu. Nah, gitu. Jadi alat musik harmonis ini sudah pasti bisa mengambil melodis. Jadi itulah kelebihan dari alat musik harmonis. Ada yang tahu apa aja contoh-contoh dari alat musik harmonis? Beberapa contoh alat musik harmonis yang sering kita jumpai. Ada apa aja? Yang paling mudah ada gitar, ada piano, ada keyboard, ada organ tunggal, ada akordeon, harpa, dan banyak lagi alat musik harmonis. Setelah mengenal berbagai alat musik tadi, dapat sama-sama kita ketahui bahwa alat musik mempunyai peran dan kegunaan masing-masing. Ada yang berperan sebagai pengatur tempo, yaitu disebut dengan alat musik ritmis. Ada yang berfungsi sebagai pengambil melodis, atau biasa disebut dengan alat musik melodis. Ada juga yang berperan sebagai akor, yaitu alat musik harmonis. Silakan anak-anak Bapak pilih alat musik mana yang anak-anak Bapak sukai. Terus berlatih agar bisa menguasai alat musik tersebut. Demikian materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, komen bila anak-anak ada pertanyaan. Dan jangan lupa subscribe dan share video ini kepada keluarga, teman, dan sahabat. Terima kasih kepada sahabat FGLSM. Salam literasi. Ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.